Halo semua, balik lagi nih. Kalian pernah ngerasa nggak sih kalau hidup kita ini kayaknya banyak banget aturan mainnya tapi nggak ada yang pernah ngasih buku panduannya? Aturan-aturan yang ngatur cara kita bersikap, dari pas melek mata sampai tidur lagi. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng soal aturan main tak terlihat yang ngebentuk dunia kita ini. Coba deh pikirin, kenapa sih kita diajarin buat hormat sama orang yang lebih tua? Kenapa kita harus datang ke sekolah dan harus tepat waktu pula? Siapa coba yang bikin semua aturan ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu adalah pintu masuk yang pas banget buat obrolan kita kali ini. Di dunia sosiologi, semua aturan main tadi itu ada namanya loh, lembaga sosial. Tapi ini bukan soal gedung atau kantor ya. Menurut sosiolog kayak Paul Horton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial itu ya sistem norma-norma dan hubungan yang ngatur kita semua, biar kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi. Biar gampang bayanginnya, gini deh, anggap aja lembaga sosial itu kayak operating system atau OS di HP kalian. Dia itu jalan terus di belakang layar, bikin semuanya lancar, tertib, teratur. Seringnya sih tanpa kita sadari sama sekali. Oke, sekarang yuk kita mulai perjalanan sehari dalam hidup kalian buat ngelihat si sistem operasi ini bekerja. Pemberhentian pertama kita jelas banget adalah tempat kita pertama kali belajar soal aturan. Rumah. Yap, keluarga. Ini adalah lembaga sosial pertama dan paling kecil yang kita kenal. Disinilah kita pertama kali belajar soal peran, ada ayah, ibu, anak, dan juga aturan-aturan paling dasar tentang gimana caranya berinteraksi sama orang lain. Nah, coba lihat poin-poin ini deh. Setiap keluarga, termasuk keluarga kalian, itu ngejalanin ini semua. Keluarga ngajarin kita gimana cara berteman, gimana bersikap sopan. Itu namanya sosialisasi. Mereka yang jadi tempat kita curhat pas lagi sedih, itu afeksi. Dan pastinya mereka mastiin kita punya makanan dan tempat tinggal, nah itu fungsi ekonomi. Semua ini adalah bagian dari program awal kita sebagai manusia. Oke, dari rumah petualangan kita lanjut lagi ke dunia yang lebih luas dengan aturan yang lebih formal. Yuk kita pindah dan lihat gimana sistem ini bekerja di sekolah. Dan sampailah kita di lembaga pendidikan. Sekolah adalah tempat di mana aturan-aturan jadi jauh lebih jelas, tertulis, dan terstruktur. Ada yang namanya kurikulum, jadwal pelajaran, tata tertib, semuanya ini dirancang dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli, fungsi yang kelihatan jelas atau manifest dari sekolah tuh ya kayak yang kalian lihat di sini. Sekolah itu nyiapin kita buat kerja nanti, bantu ngembangin bakat kita, ngelestariin budaya, dan ngajarin skill biar kita bisa jadi warga negara yang baik. Nah, ini bagian yang seru banget. Waktu kalian beli cireng atau es teh di kantin, sadar nggak sadar, kalian itu lagi ikutan dalam lembaga sosial yang lain, yaitu lembaga ekonomi. Ada aturan soal jual beli, uang sebagai alat tukar, dan soal untung rugi. Keren kan? Ternyata lembaga-lembaga ini tuh saling nyambung satu sama lain di kehidupan kita. Oke, kita udah lihat contohnya di rumah sama di sekolah. Sekarang, yuk kita coba bedah lebih dalam lagi gimana para sosiolog mengelompokkan berbagai jenis lembaga sosial ini, biar kita makin paham. Oke, jadi gini. Ada dua cara utama lembaga sosial itu bisa terbentuk. Yang pertama namanya cohesive institution, contohnya ya keluarga. Lembaga ini tuh tumbuh gitu aja secara alami dari kebiasaan turun-temurun, nggak ada yang sengaja ngedesain. Nah kebalikannya adalah enacted institution, kayak sekolah, yang emang sengaja dibuat, dirancang buat mencapai tujuan tertentu, yaitu pendidikan. Tapi ternyata ngeklasifikasinya nggak cuma gitu doang loh. Para sosiolog juga ngelihatnya dari sudut pandang lain. Misalnya, seberapa penting sih lembaga itu? Terus diterima nggak sama masyarakat? Dan terakhir, lembaga itu ada di mana-mana atau cuma di tempat-tempat tertentu aja. Yuk kita lihat contohnya biar lebih jelas. Slide ini ngasih contoh yang jelas banget. Keluarga yang udah kita bahas itu termasuk lembaga basic karena fundamental banget. Sekolah itu approve atau diterima masyarakat. Nah, tapi coba deh lihat yang ini, sindikat kejahatan. Ternyata mereka juga punya aturan dan struktur, jadi secara teknis itu adalah lembaga sosial juga. Bedanya jenisnya unsanctioned, alias ditolak keras sama masyarakat, dan malah melawan lembaga approve lain kayak kepolisian. Ini nunjukin betapa luasnya konsep lembaga sosial ini ya. Wah, udah banyak banget yang kita obrolin, dari rumah, sekolah, sampai jenis-jenisnya. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi, kenapa sih kita perlu ngerti soal ini semua? Apa pentingnya buat kita?
Intinya gini teman-teman, lembaga sosial itu ibarat arsitektur atau kerangka tak terlihat dari masyarakat kita. Merekalah yang ngasih struktur, ngejaga ketertiban, dan pada akhirnya ngebentuk kita jadi diri kita yang sekarang. Tanpa mereka, dunia kita bisa kacau balau. Ada kutipan keren dari Robert McLeaf dan C.H. Page yang pas banget buat nutup pembahasan ini. Intinya, lembaga sosial itu ya prosedur-prosedur yang dibikin buat ngatur hubungan kita satu sama lain, biar kita bisa hidup bareng dengan damai dalam satu kelompok. Simple, tapi dalam banget maknanya. Nah, sebelum kita udahan, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Dari semua lembaga sosial yang ada di hidup kalian, keluarga, sekolah, agama, bahkan negara, kira-kira mana sih yang punya pengaruh paling gede dalam ngebentuk karakter dan cara pandang kalian? Coba deh pikirin. Sampai ketemu di pembahasan seru lainnya ya.